5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Amatilah ilustrasi kedua gambar berikut ini, lalu kita akan menjawab pertanyaannya bersama-sama. Nah, ini adalah ilustrasi gambar adik-adik. Ada dua gambar, yaitu seorang anak yang mengendarai sepeda ya, yang mengayuh sepedanya, lalu seorang remaja atau orang dewasa yang sedang mengendarai sepeda motor. Nah, dari gambar ilustrasi ini kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama. Yang pertama, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar tersebut adik-adik? Ya, di sini kedua gambar ini menunjukkan aktivitas mengendarai sepeda. Yang pertama sepeda biasa ya adik-adik ya. Lalu yang kedua adalah sepeda motor. Nah, ini sama-sama mengendarai sepeda. Lalu adik-adik, dari kedua gambar ini, menurut pendapatmu nih, aktivitas pada gambar manakah yang lebih menyehatkan? Apakah mengayuh sepeda atau mengendarai sepeda motor? Menurut kalian aktivitas mana yang menyehatkan? Ya, aktivitas yang menyehatkan adalah naik sepeda karena di sini lebih menggunakan tenaga otot daripada naik sepeda motor. Jadi kan kita mengayuh, otomatis tubuh kita akan bergerak. Nah, ketika tubuh kita bergerak, maka tubuh kita akan sehat ya, karena di sini juga termasuk olahraga. Tetapi kalau kita naik sepeda motor, kita sedikit sekali menggunakan tenaga otot kita karena sepeda motor berjalannya memakai bahan bakar ya kan. Kita hanya cukup mengegasnya saja, memutar gasnya saja. Nah, berbeda ketika kita mengayuh sepeda. Jadi di sini kegiatan mengayuh sepeda itu kegiatan yang lebih menyehatkan. Berikutnya adik-adik, benarkah ya aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya itu sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Tentunya sangat dipengaruhi ya adik-adik ya. Aktivitas manusia seperti bersepeda, berlari, berjalan itu sangat mempengaruhi kerja organ gerak manusia. Ingat ya, organ gerak manusia itu ada dua, yaitu tulang dan otot ya. Tulang adalah alat gerak pasif kita, sedangkan alat gerak aktif kita adalah otot kita. Nah, di sini organ gerak kita itu akan ikut bergerak. Ketika kita bergerak ya otomatis akan ikut bergerak. Nah, di sini otomatis aktivitas ini sangat mempengaruhi kerja organ gerak manusia. Nah, adik-adik yang hebat, salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda. Nah, menyusuri jalan pedesaan nih kesukaannya Benny ya. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi atau pencemaran udara. Nah, kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh itu dapat bekerja loh adik-adik. Coba perhatikan, pernahkah badan kalian itu terasa pegal, kaku setelah duduk diam beberapa saat? Nah, kalau kalian main handphone terus, duduk terus, ketika kalian menggerakkan tubuh kalian rasanya pegal dan kaku.
Ya, karena pada saat duduk itu dalam waktu yang lama, organ gerak pada tubuh kita itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi kita merasa pegal dan merasa kaku adik-adik. Nah, setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur itu luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijaunya. Nah, itu kegiatan Benny nih adik-adik. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Nah, Pak Anto ini dibantu oleh beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi Pak Anto. Sedang sibuk ya Pak? Nah, di sini ya si Benny bertanya, sedang sibuk ya Pak? Selamat pagi Benny. Iya Benny, Bapak sedang memanen sawi dan selada, jawab Pak Anto. Boleh saya membantu Pak? Pinta Benny. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini, jawab Pak Anto. Akhirnya Benny membantu Pak Anto memanen sawinya. Nah, di sini adik-adik ada bacaan yang berjudul bersepeda. Nah, mari kita simak bersama-sama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan ya. Nah, sepeda itu bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, ke sekolah, dan ke pasar, dan ke tempat-tempat yang lain. Nah, sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Nah, selain itu, dengan bersepeda itu juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Paragraf yang kedua nih adik-adik. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang menganggap sepeda itu hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Nah, selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot bagian belakang, pinggul, dan lengan kita. Nah, itu paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga loh. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti akan melancarkan peredaran darah dan oksigen dalam tubuh kita adik-adik. Nah, dengan demikian kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Paragraf berikutnya. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Lalu di paragraf berikutnya, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda ini bisa menurunkan berat badan adik-adik. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Nah, tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Jadi dengan bersepeda ini bisa
bisa membakar timbunan-timbunan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya, oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes itu disebabkan oleh karena tingginya kadar gula di dalam darah kita. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita itu berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Nah, timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah kita. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit lain. Misalnya seperti jantung, stroke ya, penyakit kulit, penyakit mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Jadi kalau kita kebanyakan kalori dalam tubuh kita itu bisa adik-adik, kebanyakan kalori itu bisa menyebabkan penyakit diabetes. Maka kita perlu membakar kalori dalam tubuh kita dengan bergerak, salah satunya dengan bersepeda ini. Karena kalau kita sudah terkena penyakit diabetes atau penyakit gula, itu muncul penyakit-penyakit lain seperti jantung, stroke, dan lain sebagainya. Selanjutnya adik-adik yang hebat, manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Nah, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bersepeda itu merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda itu memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda itu sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres di pikiran kita loh adik-adik ya. Jadi salah satu manfaat bersepeda itu juga untuk mengurangi stres. Nah, itu tadi ya adik-adik bacaan tentang bersepeda. Nah, baca dan pahami teks bersepeda di buku kalian masing-masing. Kalian bisa menceritakan kembali nih isi teks tersebut kepada teman-teman di sebelah kalian sesuai dengan bahasa dan pemahaman kalian tanpa harus melihat buku. Lalu, lakukan secara bergantian. Nah, bergantian dengan teman kalian. Pada saat teman kalian bercerita, kalian harus menuliskan ide pokok cerita dari teman kalian tersebut. Contohnya nih, ketika menceritakan di paragraf 1 ya. Di paragraf 1 itu ide pokoknya ada pada bersepeda itu merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Mengapa kok menyenangkan? Nah, ini dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya karena ini termasuk alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Jadi kalau ide pokok itu inti dari paragraf itu. Nah, sisanya itu adalah penjelas atau kalimat pengembangnya. Mengapa menyenangkan dan menyehatkan? Ya, karena sepeda itu ramah lingkungan. Ya, pastinya menyehatkan, bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita. Itu di paragraf yang pertama. Lalu kita lihat di paragraf yang kedua. Nah, di paragraf yang kedua ini ide pokoknya itu terletak di kalimat utamanya, di kalimat pertamanya, yaitu di awal kalimat. Bersepeda itu dapat mengencangkan otot-otot tubuh ya. Nah, otot-otot apa saja yang dikencangkan dalam kegiatan bersepeda ini? Nah, dijelaskan ya. Otot bagian kaki, paha ya, otot bagian belakang, pinggul, lengan. Nah, ini dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya. Jadi, di sini ide pokoknya adalah bersepeda itu dapat mengencangkan otot-otot tubuhnya. Lalu ide pokok di paragraf ketiga itu adalah kesehatan dengan bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya, selama bersepeda ternyata jantung itu berdetak lebih cepat, dijelaskan selanjutnya. Lalu efek positif dari jantung kita yang bergerak lebih cepat tadi membawa efek-efek yang lebih baik karena melancarkan peredaran darah dan oksigen kita. Dan selanjutnya, nah ini adalah ide pokok di paragraf ini. Lalu berikutnya adik-adik, nah di paragraf ini ide pokoknya adalah salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina itu dan daya tahan tubuh itu dengan bersepeda. Mengapa menjaga stamina
daya tahan tubuh kita. Nah, sudah dijelaskan di kalimat pengembangnya. Berikutnya di paragraf ini ide pokoknya itu terletak di awal juga. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Nah, membakar kalori dalam tubuh bisa untuk apa? Oh, bisa untuk menurunkan berat badan. Misalnya seperti itu dijelaskan di kalimat seterusnya. Kita lihat di paragraf berikutnya. Nah, di paragraf berikutnya itu intinya di sini, karena bisa membakar kalori dalam tubuh, bersepeda itu bisa menurunkan resiko penyakit diabetes. Nah, di sini langsung dijelaskan di kalimat pengembangnya ya, kalimat penjelasnya. Apa itu penyakit diabetes? Oh, penyakit diabetes itu disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Lalu apa sih akibatnya dengan adanya penyakit diabetes ini? Itu dijelaskan ada penyakit jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Lalu di paragraf berikutnya, ide pokoknya itu adalah manfaat bersepeda lainnya adalah untuk mengurangi stres. Nah, mengapa kok mengurangi stres? Nah, kita itu kalau bersepeda pagi hari atau sore hari kan bisa melihat indahnya pemandangan. Nah, itu sudah cukup efektif untuk mengurangi stres. Itu ide pokok di paragraf ini. Nah, adik-adik, jika dirangkum ide pokok dari paragraf 1 sampai 7 adalah seperti ini. Nah, adik-adik bisa menggarisbawahi di buku di buku paket kalian masing-masing ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, adik-adik yang hebat, kamu sudah menentukan nih ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang coba kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, Kak Citra akan memberi contoh. Misalnya di sini, ide pokoknya adalah bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, misalnya jika dikembangkan itu seperti ini. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Selain murah, ternyata bersepeda juga sangat baik untuk menjaga kesehatan. Bersepeda juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Bersepeda sendiri atau dilakukan bersama dengan teman-teman sama-sama menyenangkan. Nah, coba kalian kembangkan ide pokok bersepeda adalah kegiatan kesukaanku yang berbeda dengan punya Kak Citra. Lalu di paragraf kedua, ide pokoknya aku bersepeda pada sore hari. Nah, kalian kembangkan ide pokok ini. Contohnya, aku memilih waktu bersepedaku pada sore hari. Saat sore hari, udara terasa sejuk karena matahari sudah tidak terik lagi. Selain itu, saat sore hari juga langit sangat indah dengan warna birunya. Teman-temanku juga menyukai bersepeda pada saat sore hari. Nah, adik-adik bisa kembangkan ya di paragraf kedua ini ide pokoknya aku bersepeda pada sore hari. Lalu di paragraf ketiga ide pokoknya adalah aku bersepeda berkeliling desa. Nah, kalian kembangkan contohnya seperti ini. Aku bersepeda berkeliling desa. Suasana desa yang sejuk dan jauh dari keramaian lalu lintas membuat bersepeda itu semakin asik. Nah, aku menyusuri jalan sepanjang desa yang di kanan kirinya merupakan daerah persawahan yang hijau membentang. Kalian kembangkan sesuai kalimat kalian masing-masing. Nah, paragraf berikutnya aku bersepeda bersama teman-temanku. Coba kalian kembangkan menjadi satu paragraf yang baik adik-adik dari ide pokok ini. Nah, bisa kalian tambahkan begini. Aku bersepeda dengan teman-temanku. Sebelumnya memang kami telah bermusyawarah tentang rencana bersepeda bersama. Bersepeda bersama dengan teman-teman sangat menyenangkan. Kita dapat menikmati banyak pemandangan indah sambil bernyanyi, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Lalu di paragraf berikutnya ide pokoknya adalah banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Berarti di sini menjelaskan tentang manfaat bersepeda. Nah, kalian bisa tambahkan seperti ini kalimat penjelasnya.
banyak sekali manfaat bersepeda yang aku rasakan. Nah, bersepeda bisa membuat tubuh sehat. Selain itu, bersepeda dapat melatih kelenturan otot-otot tubuh. Jadi di sini kalian jelaskan manfaat bersepeda. Nah, otot-otot tubuh yang sehat dan terlatih membuat kita itu lincah bergerak, mampu melakukan pekerjaan berat dan tidak mudah mengalami cedera. Nah, selain itu bersepeda bersama juga dapat menambah banyak teman. Nah, coba kalian kembangkan ide-ide pokok ini sesuai dengan pemikiran kalian masing-masing. Ini contoh dari Kak Citra. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.